Nabi bilang besok di hari kiamat, atadri manil muflis yaumal qiyamah? Tahukah kamu siapa gerangan orang yang bangkrut besok di hari kiamat? Dibilang, ya Rasulullah, orang bangkrut yang lebih banyak utangnya daripada asetnya. Tapi kalau bangkrut di hari kiamat seperti apa? Nabi bilang orang yang bangkrut di hari kiamat adalah orang yang datang hari kiamat, dia bawa pahala seperti gunung. Dia bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zikir, bawa pahala Al-Quran, bawa pahala pengajian, semua pahala dia bawa. Akan tetapi qad syatama hadza waghtaba hadza wa takallama ala hadza wa daraba hadza wa akala mal hadza. Namun dia udah mencaci orang ini, memukul orang ini, ngambil hartanya orang ini, ngatain orang ini, gosipin orang ini. Masya Allah. Sehingga ketika datang hari kiamat, dia mesti bayar. Dia bikin kezaliman, wajib bayar. Bayarnya nggak ada emas, nggak ada perak, nggak ada duit, nggak ada rupiah, nggak ada dolar. Bayarnya itu mata uangnya hasanat, pahala yang dia punya. Hasanat atau sayyiat. Maka dia bayar, mencaci fulan, dia bayar sekian puluh hasanat. Dia ngatain orang, sekian. Tahu gak? Danig min haram. Tahu danig min haram? Itu kurang dari 1 gram, ya, 1 gram, bukan 1 gram emas, perak. Artinya 1 perak, duit recehan, 100 rupiah atau 500 rupiah atau 1000 rupiah dari hal yang haram, itu nebusnya hari kiamat tahu pakai apa? Pakai 70 amalan fardu yang diterima oleh Allah Ta'ala. Dibayarnya dengan 70 faridah makbulah. Kita sekarang amalan kita yang fardu ada berapa banyak? Kemudian di antara amalan yang fardu, yang makbulah ada berapa banyak? Yang diterima oleh Allah Ta'ala itu ada berapa banyak? Kita nggak tahu. Berapa banyak orang punya 1000 amalan, belum tentu 1 diterima oleh Allah Ta'ala. Kan Sayyidina Imam Syekh Umar Mihdhar Ibn Imam Abdurrahman As-Saggaf, beliau bilang, "Lau alimtu anna Allah qabila minni tasbihah wahidah la dayyaftu ahla tarim ala bur walaham muddat usbu'." Kalau saya mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala menerima amalan 1 ucapan subhanallah yang saya ucapkan, 1 ucapan subhanallah diterima oleh Allah, saya tahu ini diterima oleh Allah, niscaya saya bakal bikin syukuran. Tahu syukurannya apa? Saya mau ngasih jamuan ke penduduk kota dengan jamuan daging dan roti gandum untuk seluruh penduduk kota Tarim selama 1 minggu penuh. Kalau saya tahu, ya gini, sebab gobul itu susah banget. Nah bayangin, udah susah dapat gobul, 70 amalan fardu yang makbulah harus dia bayar gara-gara menzalimi seperak atau 100 rupiah atau 1000 rupiah dari hartanya orang lain. Apalagi yang lebih dari itu, na'udzubillah min dzalik. Dia harus bayar. Ngatain orang kagak gratis, mesti bayar. Ghibain orang kagak gratis, mesti bayar. Walidzalik dulu Al-Imam Al-Hasanul Basri, tahu ya Al-Imam Al-Hasanul Basri? Sayyidut tabi'in. Tabi'in, salah seorang tabi'in yang paling mulia di antaranya adalah Al-Imam Al-Hasanul Basri. Waktu itu di zaman beliau yang lagi rame, ya, isu yang besar adalah isu tentang Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Itu rame tentang Hajjaj bin Yusuf, seorang yang zalim, yang banyak membantai muslimin, membunuhi muslimin, bahkan membunuh sahabat dan tabi'in. Nggak tanggung-tanggung kejahatan yang dia lakukan. Nah itu beberapa ulama di zamannya Al-Hasanul Basri, mereka ngomongin, mencaci, memaki atau menggosipkan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Dia ngatain Hajjaj bin Yusuf begini, digosipin Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Al-Hasanul Basri itu dia dengar hal tersebut, dia bilang, Ustadz, nih saya kasih tahu ya, Allah Maha Adil dan Allah akan mengadili Hajjaj bin Yusuf atas kejahatan, kezaliman yang dia lakukan kepada orang lain, sebagaimana Allah akan mengadili orang lain atas kejahatan dan kezaliman yang mereka lakukan terhadap Hajjaj bin Yusuf. Dan asal tahu aja, Hajjaj bin Yusuf besok hari kiamat bakalan
mencari orang-orang yang ngezalimin dia sebab dia butuh kepada hasanatnya mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Untung zaman tersebut nggak ada orang yang provokator. Kalau nggak bakal dibilang tuh Al Hasanul Basri mendukung Hajjaj bin Yusuf. Bukan mendukung Hajjaj bin Yusuf, mendukung kamu untuk menyelamatkan mulut kamu dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Memperingatkan kamu. Waliyadzu billahi min dzalik. Nah, karenanya itu jaga diri kita dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqwa kepada Allah taala. Kita taat, bagus, perbanyak taat kita. Tapi juga jauhi kemaksiatan yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhi sejauh-jauhnya. Kalau enggak binasa, celaka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bilang di dalam hadis, kata Nabi Muhammad bahwasanya inna rajul la yatakallam bi kalimah la yulgi laha balan fayahwi biha fi gha'ri jahannam 70 kharifa. Seseorang dia mungkin mengucapkan satu kalimat yang haram yang dimurkai oleh Allah taala, masuk ke dalam api neraka, 70 tahun dilempar ke neraka belum nyampe ke dasarnya. Kira-kira untuk manjat ke atasnya perlu berapa ribu tahun? 70 tahun dilempar belum nyampe ke dasar. Naiknya tuh manjatnya kapan kira-kira? Bisa nyampe, bisa lolos, bisa keluar dari api neraka. Waliyadzubillahi min dzalik.